Kita beralih ke informasi lain, bagaimana proyeksi pergerakan indeks pada pekan ini setelah ditutup menguat tipis 0,021% pada akhir perdagangan minggu lalu. Kita langsung berbincang dengan analis First Asia Capital, David Sutianto. Selamat pagi, David. Selamat pagi. Oke, David, kalau kita review dulu untuk pekan lalu, kemarin menguat tipis. Nah, ini sebenarnya faktornya apa saja? Oke, pekan lalu itu indeks agak sedikit menguat cukup baik. Itu dikarenakan pada awal pekan itu ada penurunan harga komoditas yang cukup dalam, harga minyak, terus kemudian harga emas juga jatuh cukup dalam. Ini menyebabkan indeks agak sedikit goyang di awal pekan. Akan tapi kita lihat di pertengahan pekan hingga akhir pekan kemarin kenaikan cukup oke karena adanya aksi beli dari asing juga berlanjut. Meskipun di akhir pekan kemarin ada sedikit net selling ya. Terus kemudian selain itu juga adanya sentimen dari China yaitu pemangkasan dia punya suku bunga. Terus kemudian juga dari kawasan Euro juga Mario Draghi bilang tahun depan kita masih akan melanjutkan program stimulus. Jadi so far masih so good di pasar. Nah, itu dari faktor-faktor data-data ekonomi, baik itu dari global juga turut mempengaruhi pergerakan IHSG kemarin. Nah, bagaimana dengan minggu ini? Kalau kita lihat di awal hari ini saja menguat, namun kemudian sekarang sudah mulai berfluktuasi, bahkan sudah berbalik arah begitu. Nah, bagaimana menurut Anda sendiri? Ya, untuk pekan ini sepertinya sentimen pasar masih bagus, akan tetapi aksi profit taking akan rawan sekali terjadi di pasar ya. Hal ini karena indeks sudah menyentuh rekor di atas 5.200, itu menyebabkan pelaku pasar cenderung akan melakukan aksi profit taking. Mengingat juga ini sudah masuk penghujung tahun, di mana mereka juga bersiap-siap dan melakukan rebalancing portofolio mereka untuk tahun depan. Jadi saya pikir juga indeks paling untuk resisten di pekan ini itu ada di kisaran 5.250, kemudian dengan supportnya itu ada di 5.120. Tapi kalau dari sisi data ekonomi sendiri yang lain-lain, apakah juga turut mempengaruhi pergerakan bursa di Indonesia? Ya, justru kali ini terjadi anomali ya, di mana terjadi kenaikan harga BBM akan tetapi bursa reaksi positif. Terus kemudian juga kenaikan inflasi kemarin juga masih dalam on target. Jadi menurutku dari sisi ekonomi tidak terlalu ada masalah menurut saya. Jadi selain itu juga saya lihat ke depannya juga tidak akan banyak lagi data ekonomi yang dirilis. Terakhir ada cadangan devisa yang hasilnya saya rasa cukup flat. Jadi saya rasa di pekan depan indeks masih akan bergerak mix terutama dan bisa terjadi pelemahan atau hasil profit taking. Oke, bagaimana dengan unsur atau pengaruh dari domestik sendiri? Di mana memang pekan ini sendiri kan Bank Indonesia akan melakukan rapat Dewan Gubernur begitu. Nah, apakah memang investor sendiri untuk sementara waktu masih mencermati atau wait and see begitu? Ya, kalau untuk BI Rate sendiri rapat Dewan Gubernur sepertinya hasilnya juga akan tetap ya di 7,75 karena terlalu beresiko jika mereka menaikkan BI rate saat ini dan juga agak sedikit menjadi labil kalau mereka menurunkan BI rate. Jadi akan lebih bijak bagi mereka untuk bisa mempertahankan BI rate di 7,75 karena kemarin angka inflasinya masih cukup terkendali, masih di bawah 7% dan saya rasa inflasi Desember juga masih akan di kisaran 7%. Nah, bagaimana dengan potensi untuk akhir tahun khususnya berhubungan dengan perdagangan saham di jelang-jelang Natal begitu? Apakah memang sudah mulai terlihat ada pengurangan perdagangan di bursa Indonesia? Ya, pengurangan perdagangan mungkin belum akan terasa sekarang ya kan, tapi di minggu ke depan, di minggu ketiga dan minggu keempat Desember biasanya akan terjadi penurunan nilai transaksi. Terus kemudian juga untuk menjelang Natal itu biasanya momen-momen emiten-emiten retail dan juga emiten-emiten konsumsi yang akan mengalami kenaikan cukup baik. Jadi di sini juga kita banyak merekomendasikan di sektor-sektor konsumsi dan juga sektor retail. Akan tetapi ribuan harga komoditas yang kemarin turun dalam itu juga akan menjadi potensi sehingga saham-saham CPO itu juga dapat menjadi pilihan untuk akhir tahun ini. Oke, hingga akhir tahun ini apa saja sebenarnya isu-isu yang perlu kita cermati khususnya bagi investor? Oke, bagi investor itu yang perlu dicermati adalah adakah tidak langkah pemerintah dalam mengantisipasi di tahun ke depan, mulai dari rencana subsidi BBM yang tetap, terus kemudian juga bagaimana pemerintah menyikapi untuk langkah MEA ke depan dan juga bagaimana pemerintah bisa menyikapi pergerakan US dollar. Ini yang paling penting karena kenapa? Karena biasa di akhir tahun kebutuhan akan US dollar meningkat untuk liburan dan sebagainya sehingga pemerintah sebaiknya diusahakan US dollar tutup di akhir tahun itu masih di kisaran 12.000, tidak lebih dari 12.300 sebaiknya. Yang bagaimana pengaruh harga minyak dunia terhadap bursa sendiri? Untuk harga minyak dunia dengan tren penurunan seperti ini terus terang bagi bursa cukup positif ya, karena dengan semakin murahnya harga energi maka akan semakin juga mengurangi cost mereka. Jadi mereka bereaksi positif, akan tapi reaksi positifnya tidak terlalu terlihat di pasar kita karena harga nilai tukar kita terus melemah. Jadi kan kita beli dolar kan dalam
harga minyak dunia dikalikan dengan US dollar. Jadi turunnya tidak terlalu signifikan gitu. Oke, ada beberapa sektor setelah Anda sebutkan tadi, salah satunya konsumsi. Tapi untuk saham-sahamnya sendiri, apa saja saham yang perlu kita cermati di minggu ini? Oke, di minggu ini mungkin bisa main di Unilever, terus kemudian juga untuk saham-saham CPO seperti AALI, kemudian juga ada dari SIMP dan juga saham-saham semen seperti SMCB, terus kemudian bisa juga ke big cap seperti Astra dan juga Bank BCA. Oke, tapi untuk IHSG tadi kembali lagi kita ulang kembali untuk di levelnya di pekan ini sampai level berapa? Oke, di pekan ini sepertinya untuk resisten saya melihat ada di 5.250 dengan supportnya di 5.120. Oke, baik. David, terima kasih banyak telah hadir bersama kami pagi ini di Lantai Bursa. Selamat pagi.